Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Madia Anifa Wijaya. Saya dari kelas BKB semester 4 dengan NIM 2011011 041. Pada video kali ini saya akan menampilkan mengenai ujian akhir semester mikrokonseling. Pada persoalan pertama yaitu sebutkan dan praktikkan 3 contoh keterampilan dasar konselor. Pada keterampilan dasar konselor yang pertama yaitu ada attending. Attending yaitu cara yang ditunjukkan bagaimana konselor menyiapkan diri, bersikap atau berperilaku, mendengarkan dan memberikan perhatian kepada klien sehingga klien merasa nyaman dan diperhatikan oleh konselor. Perilaku attending ini ditampilkan konselor untuk mempengaruhi kepribadian klien, yaitu yang pertama meningkatkan harga diri klien, sebab sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien. Karena dia dihargai, maka merasa harga diri ada yang meningkat. Yang kedua, dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien. Selanjutnya, yang ketiga, perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat ternyaman dan termudah untuk mencurahkan. Contoh perilaku attending yang baik, yang pertama, kepala melakukan angguk jika setuju, kepala menggeleng jika tidak setuju. Selanjutnya, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Selanjutnya ada posisi tubuh, agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dan klien agak dekat, duduk akrab, berhadapan atau bersampingan. Selanjutnya tangan, variasi gerakan tangan yang lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai bahasa isyarat, menggunakan tangan untuk menekankan ucapan. Keterampilan dasar konseling yang kedua yaitu ada pembukaan atau opening. Opening adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi atau hubungan konseling. Rapport atau opening mempunyai makna sebagai suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik opening ini teknik untuk membuka hubungan konseling sehingga terbentuk suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Keterampilan ini digunakan ketika konselor melakukan wawancara dengan klien. Opening merupakan bentuk verbal dari keterampilan attending. Keterampilan dasar yang kedua yaitu penerimaan atau accept. Penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien. Teknik penerimaan ini merupakan cara bagaimana konselor melakukan tindakan agar konseling merasa diterima dalam proses konselingnya. Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, teknik accept itu adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling agar konseling merasa diterima dalam proses konselingnya. Ada 2 jenis penerimaan yaitu verbal dan non-verbal. Verbal di mana terdapat 2 bentuk. Yang pertama bentuk pendek. Contohnya seperti oh, ya, lalu, kemudian. Selanjutnya yang kedua bentuk panjang. Contohnya saya memahami, saya menghayati, saya dapat, dan saya merasakan. Selanjutnya yang kedua non-verbal. Non-verbal itu anggukan kepala posisi condong ke depan, perubahan mimik, memelihara kontak mata, dan lain-lain. Penerimaan bukan berarti mensetujui. Cerita apapun yang disampaikan klien diterima, namun bukan berarti tidak setuju. Konselor menerima tanpa menilai sesuai dengan asas klien, tidak usah salah. Dan konselor bertanggung jawab untuk memperbaiki klien atau bisa Selanjutnya pada soal kedua yaitu keterampilan influencing skill. Influencing skill yaitu adalah suatu kemampuan komunikasi di mana seseorang dapat mengajakmu atau mempengaruhi berdasarkan apa yang orang tersebut inginkan. Contohnya yaitu di mana konselor bertanya kepada konseli. Contohnya yaitu dari raut wajah saudara, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas.
Pada soal ketiga yaitu, kadangkala ketika konselor melakukan konseling individu, mendapati konseling yang kurang fokus untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. Lalu, bagaimana konselor mengatasi hal itu dan sebaiknya menggunakan skill mikro konseling yang bernama dan tolong praktikkan. Untuk keterampilan dasar konseling yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada menjelaskan. Ketika kita menyampaikan permasalahan dengan kurang jelas atau samar-samar, bahkan dengan keraguan, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh klien. Konselor harus melakukannya dengan bahasa dan alasan yang rasional sehingga mudah dipahami oleh klien. Contohnya yaitu, misalnya, klien berbicara, "Saya tidak mengerti siapa sebenarnya yang harus saya ikuti, ayah saya atau ibu saya." Konselor pun menjawab, "Bisakah Anda sampaikan kepada saya siapa di antara mereka berdua yang selalu mengambil keputusan dalam keluarga Anda?" Yang pertama itu ada rasional, di mana dalam keadaan ragu-ragu atau seringkali klien itu berbicara dengan samar-samar atau tidak jelas, mungkin dia diliputi perasaan tertentu, mungkin menyimpan rahasia, maka klien kurang jelas pengungkapannya. Mungkin pula ketidakjelasan bersumber dari lemahnya kemampuan mengkomunikasikan sesuatu secara jelas.